Halo sahabat Nova, buat sahabat Nova yang sudah pernah mendengar istilah gaslighting, pasti udah tahu nih, ternyata gaslighting ini merupakan salah satu kekerasan emosional. Nah, bagaimana nih ciri-ciri seseorang yang melakukan gaslighting terhadap pasangannya? Kamu bisa dapatkan informasinya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini dan berikan komentar kamu soal ciri-ciri atau jika sahabat Nova sudah punya pengalaman bertemu atau bersama seseorang yang melakukan gaslighting ini, kamu bisa bagikan di kolom komentar. Gaslighting merupakan salah satu bentuk kekerasan mental yang dimana pelakunya melakukan manipulasi, bahkan membuat korbannya mempertanyakan eksistensi dirinya sendiri dan juga mempertanyakan kewarasannya, bahkan sampai menerima realitas orang lain. Nah, tentu ini merupakan salah satu kekerasan emosional atau kekerasan mental yang harus kita hindari. Tentu kita harus tahu dulu nih bagaimana sih ciri-ciri seseorang yang melakukan gaslighting terhadap pasangannya. Nah, jika sahabat Nova sudah mengalami beberapa ciri-ciri ini, tentu sahabat Nova harus berpikir untuk kemudian memperbaiki hubungan tersebut dan kalau perlu mengakhiri hubungan. Nah, ada beberapa ciri-ciri seseorang yang melakukan gaslighting. Yang pertama adalah sering berbohong. Ini salah satu ciri yang paling sering dilakukan oleh seseorang yang melakukan gaslighting, yaitu berbohong. Biasanya, berbohong ini bisa dalam hal kecil maupun sampai hal besar. Seseorang yang melakukan gaslighting ini, kalaupun ketahuan kalau dia sedang berbohong, dia akan membentuk realitas dan terus menutupinya dengan kebohongan-kebohongan, sehingga korban biasanya akan kemudian kehilangan realitas yang sesungguhnya dan malah percaya terhadap kebohongan-kebohongan yang sudah disebutkan atau ditanamkan oleh pelaku tersebut. Dan yang kedua, pelaku gaslighting akan bermain-main dengan titik aman dari pasangan. Yang dimaksud dengan titik aman ini adalah di mana pelaku tahu di mana zona nyaman atau bahkan kelemahan dari pasangannya, sehingga ia memanfaatkan atau selalu mengungkit kesalahan atau titik lemah tersebut, sehingga membuat korbannya akan tetap merasa, oh iya aku salah, padahal konteksnya bisa saja berbeda. Menurut McNulty, cara yang dilakukan oleh pelaku gaslighting dengan memanfaatkan titik lemah atau titik aman kita ini bisa bahkan membuat kita mengurangi rasa percaya diri kita. Sehingga sebagai korban, kita akan merasakan bahwa realitas yang dibentuk dan segala hal itu terjadi karena kesalahan atau karena kita. Dan sahabat Nova perlu digarisbawahi bahwa jika pelaku gaslighting melakukan pujian atau memberikan pujian, kita tidak boleh langsung merasa melayang istilahnya, tapi jangan mudah tertipu karena hal tersebut bisa saja merupakan perangkap, di mana kemudian hal tersebut dimanfaatkan untuk membalikan realitas sesuai dengan apa yang diinginkan pelaku. Dan yang ketiga, pelaku gaslighting akan melakukan manipulasi dalam hubungan. Ini bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Biasanya pelaku gaslighting ini juga akan menunjukkan perspektif bahwa orang-orang di sekeliling kita itu ternyata tidak berdampak baik untuk diri kita. Misalnya, bisa jadi dia membuat kita berpikir bahwa teman kita memberi fitnah atau ternyata berpengaruh buruk, bahkan orang tua tidak menyayangi dan lain sebagainya. Sehingga membuat kita merasa bahwa dia hanyalah satu-satunya yang kita punya dan kita percaya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup korban biasanya akan diberitahu atau diungkapkan kepada pelaku gaslighting saja. Ini akan membuat hubungan semakin melekat dan toksik karena adanya gaslighting ini terus berlanjut. Dan yang terakhir, gaslighting ini bisa membuat kita bahkan tidak percaya dan tidak yakin pada diri kita sendiri. Beberapa ciri-ciri di atas sudah menyebutkan bahwa pelaku gaslighting biasanya akan membuat kita mempercayai realitas yang dia buat, termasuk dari kebohongan yang ia buat atau keyakinan-keyakinan yang ia tanamkan yang membuat kita kehilangan orang-orang di sekitar kita. Dan ini bisa membuat kita mempertanyakan realitas yang benar yang mana, tapi kemudian kita tidak yakin pada apa yang kita percayai sebelumnya. Kita mungkin akan bisa merasa cemas dan merasa terisolasi karena tidak punya orang lain, dan kemudian ini akan mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, di mana korban dari gaslighting ini biasanya akan sulit mengambil keputusan karena ia takut salah langkah dan merasa tidak ada yang lain yang mendukung dia selain pelaku gaslighting itu tadi.
Nah, itu dia sahabat Nova, 4 ciri-ciri pelaku gaslighting dan bagaimana ia melakukannya kepada korbannya. Sahabat Nova bisa memperhatikan ciri-ciri tersebut ada di pasangan atau orang-orang di sekitar kita atau tidak. Kemudian sahabat Nova bisa mendiskusikannya jika memang hal tersebut masih bisa diperbaiki. Atau jangan sungkan untuk pergi dari orang yang membuat sahabat Nova sakit secara mental. Dan sahabat Nova, kamu bisa dapatkan banyak tips pintar atur emosi lainnya di video YouTube Nova, di nova.id dan tabloid Nova terbaru.